Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita mendengar sabda kebenaran firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Anugerah dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Shalom. Salam sehat bagi kita semua. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini, Kamis 12 Agustus 2021, tertulis di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 7. Demikianlah firman Tuhan. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Dan jadi dohononmu goar ni Jahoba debatam, anggosian neang ni roha, aisai hona toru ni Jahoba do, manangise namandok goarna sian neang ni rohana. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin sebagian kita masih ingat masa kecil kita dulu, kala bermain-main bersama dengan kawan-kawan kita. Banyak hal yang indah di masa kanak-kanak dulu. Namun keindahan itu kadang diusik oleh pertengkaran yang biasanya sepele penyebabnya. Salah satu penyebabnya adalah menyebut-nyebut nama orang tua kawan kita. Awalnya sih bercanda, namun tiba-tiba timbul ketersinggungan dan akhirnya berubah menjadi saling ejek-ejekan. Iya, saling ejek-ejekan nama orang tua. Lucu ya? Maaf yang waktu kecil dulu belum pernah mengalaminya. Usul saya sih nggak perlu kita coba-coba sekarang. Mengapa? Kan kita sudah berumur. Malu ah. Just kidding. Tapi itulah saudara-saudara, begitu berharganya nama orang tua kita, sampai-sampai kita bela mati-matian kalau ada orang lain yang mempermainkannya, menyalahgunakannya sebagai ejekan. Benar enggak? Apalagi kalau nama itu adalah nama Tuhan Allah. Itulah yang digemakan firman Tuhan pada hari ini, yaitu titah ketiga dari yang ada di dalam dasar titah Allah. Menyalahgunakan nama Allah biasanya dapat terjadi ketika seseorang yang dengan berani memakai nama Allah demi menutupi kejahatannya. Seorang koruptor ketangkap tangan, barang bukti ada di depan mata, tetapi dengan lantang dia bersaksi, "Demi Tuhan, Pak Hakim, saya dijebak." Namun, ada contoh yang sangat sederhana lagi. Ini bisa terjadi di kedai tuak atau di kedai kopi yang kadang dipakai untuk berjudi. Karena dia menang judi, akhirnya dia berucap, "Puji Tuhan, haleluya." Kesannya Tuhan yang memberkati dia menang. Hati-hati ah. Baiklah saudara-saudaraku, Allah itu Raja terang, Raja kebenaran. Mari kita agungkan dan tinggikan namanya sesuai dengan keagungan dan kekudusannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita melakukan kebenaran firman-Nya. Dan Allah sumber berkat dan sukacita senantiasa menyertai kita di dalam segala usaha dan perjuangan hidup kita sepanjang hari ini.
Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Ya yang Maha Kudus, mulut ini terasa berat menyebut dan memanggil namamu. Kami kotor, kami bercela, kami tidak layak memanggil namamu. Namun kami percaya, tak kami sebut pun namamu. Engkau tahu kepada siapa arah doa kami ini. Berkati dan kuduskanlah kami hari ini, esok, lusa, dan sampai selamanya. Dalam kekudusan-Mu kami memohon dan menyembah. Amin.